Aku cuman berpikir nih bahwa seluruh masyarakat di Indonesia, mau menengah ke bawah, mau menengah ke atas, kulkasnya itu pasti isinya telur. Waktu itu aku masih pakai mobil Grand Max Blind Van ya, buka kap, tulisin jual telur gitu. Dan ternyata sama Allah dinaikin lagi dong omsetnya 5 ton sehari rata-rata. Aku cuman berpikir nih bahwa seluruh masyarakat di Indonesia, mau menengah ke bawah, mau menengah ke atas, kulkasnya itu pasti isinya telur. Bisnis telur ini prediksi aku adalah yang long lasting dan tidak kenal namanya pandemi lah ya. Pandemi banyak bisnis yang bangkrut ya. Tapi kalau telur ini selalu dibutuhkan, aku berpikirnya kayak gitu. Oke lah, coba aku mulai akan rintis nih ya, gitu ya. Oke Pak, nggak apa-apa, kirim aja 1,8 ton, aku bilang gitu kan. 1 tonnya udah disebar ke yang pesan-pesan gitu kan, ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang berapa, karena buat mereka bansos ya, di masing-masing RT-nya, kayak gitu kan, biasa kan nyantol-nyantolin makanan tuh, nah telur salah satunya. Setelah itu aku 800 kilonya challenging banget dong buat ngebuang kemana ini gitu kan ya. Udahlah iklanin di Facebook, bikin bazar lah di di pinggir-pinggir jalan. Waktu itu aku masih pakai mobil Grand Max Blind Van ya, buka kap, tulisin jual telur gitu. Terus habis itu aku nyewa satu kios kecil gitu kan ya. Karena aku terbiasa marketing dulu di insurance juga biasa canvassing ya. Akhirnya aku canvassing juga, keliling ke warung-warung dong. Aku bikin kartu nama dari warung 1, warung 2. Aku keliling aja tuh. Aku tawar-tawarin sambil bawa kartu nama, bawa telur. Ada yang nyangkut, ada yang iya. Pastilah ya. Sampai akhirnya telur itu habis. Alhamdulillah sebelum waktunya habis. Gitu ya. Bahkan ada yang dijual rugi karena sudah mepet waktu gitu ya. Ada yang aku cuman jual modal doang lah ya, kayak gitu, ada. Setelahnya kan sudah membangun pasar ya. Mulailah tuh orang repeat order, aku mulai belanja lagi ya kan. Udah jadi tuh, pasarnya udah jadi. Tapi satu hari itu aku paling jualan itu sekitar mulai 500 kilo. Naik lah ya dari yang tadinya cuma sehari 15 kilo, 10 kilo. Naik lagi sampai akhirnya bisa 500 kilo sehari tuh. Tapi karena kita masih belum ngerti, masih handlingnya nggak tahu. Dulu aku ngedatengin dari Batang itu dalam bentuk petian. Masih di peti, bukan yang sudah di tray kayak gini ya. Ini kan safety ya, kalau ini tuh safety banget untuk di perjalanan jauh. Karena dulu aku nggak ada mentornya, nggak ada gurunya, nggak ada tempat untuk tahu ngejalaninnya seperti apa. Aku ngedatengin masih dalam petian-petian, aku nge-train sendiri ya. Udah gitu pas peti nyampe sini itu pernah banyak pecahnya, pernah satu truk itu ruginya sampai 7 juta. Aku sempat lagi ngomong dong sama bapakku, aduh Pak, kayaknya bisnis telur ini bener-bener ini ya, challenging banget gitu ya. Terus pernah satu waktu tuh, karena harga telur kan naik turun terus ya, kita belanja mahal, besoknya harganya turun. Rugi itu di awal-awal bisnis itu sesuatu hal yang kayak udah menjadi sering gitu loh ya. Terus sampai akhirnya 28 April 2021 aku kan mulainya sekitar Juni-Juli deh ya. Juni-Juli 2020 pas pandemi ya. 2021 April hampir memasuki 1 tahun itu malah bangkrut. Jadi telurnya habis tapi ada ke kandang yang belum dibayar, nggak banyak sih nominalnya, sedikit lah, belasan juta aja. Terus
gaji karyawan belum dibayar, tapi duit di rekening juga udah nggak ada, telur di toko juga udah nggak ada. Jadi yang tadi 400 juta sisaan jual rumah itu ludes. Ludes-des. Minus sih ya. Ya kan? Terus sampai akhirnya aku begini, ya Allah, habis ya. Malahan aku punya utang. Akhirnya aku bingung kan. Kata bapak aku, udahlah Pop, balik aja ke kampung. Ngapain sih kamu di situ? Udah rumah nggak punya, udah bisnis duit kamu habis, malah punya hutang. Terus aku bilang sama bapak aku gini, Pak, kontrakan toko ini masih ada waktu sekitar 4 bulan lagi, aku bilang. Kasih aku waktu, kalau 4 bulan ini aku bener-bener nggak bisa kelola, bener-bener ini bisnis memang nggak menguntungkan, aku pulang. Terus kata bapak aku, oh iya, oke, ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Terus pinjemin aku, buat aku bayar hutang. Hutang kan amanah ya. Aku bilang daripada aku punya hutang ke kandang sama ke karyawan, kasih aku pinjem untuk bayar hutang ke kandang ini cuman berapa, sekitar 15-an juta ya. Karyawan sekitar 10 apa 12-an lah ya waktu itu. Terus yaudah oke, bapak pinjemin. Terus aku nego ke kandang bilang, Pak boleh nggak saya ngambil dulu telurnya, nanti saya bayar pas saya ngambil yang berikutnya, gantung 1 nota. Oh ya udah, nggak apa-apa Bu Popi, kandangnya kan nggak ngerti tuh ya kondisi aku kan nggak tahu ya. Terus oke, nggak apa-apa Mbak Popi, boleh katanya gitu kan. Oke, akhirnya aku mulai starting lagi, aku benerin dulu pembukuannya, terus aku mainnya bener-bener yang trean kayak gini, nggak mau petian lagi, aku rapiin semuanya lah ya. Ternyata 1 bulan berjalan itu alhamdulillahnya emang profitnya bagus gitu loh. Sampai akhirnya ke 4 bulan itu justru aku sudah bisa mulai belanja cash. Mulai terkumpul, aku langsung bilang, Pak aku udah mulai bisa belanja cash. Langsung kata bapakku, bener ya, bagus ya katanya gitu. Iya, ya udah deh lanjutin aja nggak apa-apa. Akhirnya begitu ya. Berjalannya waktu udah enak nih ya, udah main di 3 ton sehari rata-rata gitu ya. Tiba-tiba ada orang pelanggan aku yang biasa ngambil ke aku, udah beberapa kali ngambil, udah bayar cash terus gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, Bu hari ini aku bisanya transfer tapi sore, Ibu bisa nggak kirim pagi dulu tapi sore nanti aku transfer Bu, pasti kok gitu. Namanya kita sudah sama pelanggan, udah sering ngambil sama kita, trust kita udah dibangun dong sama dia. Taunya sore-sore itu dia nggak transfer. Udah gitu aku telepon nggak diangkat-angkat ya kan, sampai malam nggak transfer. Besok paginya aku suruh anak buahku, kamu ke tokonya deh, tagih aja. Pas dia ke tokonya, Bu tokonya tutup, nanya aja sekitarnya, ternyata dia sewa kan. Nah sewanya itu di sebelahnya, si yang punyanya itu ditanya, oh orangnya ini katanya pulang kampung, ada saudaranya yang apa gitu lah ya, tapi di dalam tuh telurnya tinggal 10 ikat atau berapa gitu lah ya. Terus udah gitu aku di bloknya, dia juga belum bayar kontrakan bulan ini kata si orang. Tapi itu ya Allah, diuji lagi ya Allah. Tapi kan ujian Allah itu nggak ada yang sia-sia ya kan. Ujian Allah itu pasti baik buat kita. Akhirnya tuh pas kebetulan aku tuh kan setiap hari tuh kajian subuh ya. Nah pas kajian subuh pagi itu, setelah aku ketipu yang 45 juta pagian subuh itu, tiba-tiba tuh Ustadz Nuzul Zikri ya bilang, ketika kita diuji, kita ditipu sama orang, pas tentang membahas soal ditipu, yang pertama kita itu lagi dikasih doa yang mustajab, waktunya kita berdoa yang mustajab. Yang kedua bisa jadi yang pasti menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga bahkan bisa jadi itu menjadi wasilah kita masuk surga. Langsung aku cuman ya Allah,
udah dikasih waktu mustajab, dosa-dosa dihapus, bisa masuk surga. Kebahagiaan mana lagi yang dicari itu gitu kan? Langsung rasanya hati itu plong. Tetap tenang, ngadepinya tetap tenang. Langsung cuman ya Allah, aku mohon kepada Engkau ganti dengan yang jauh lebih baik lagi gitu kan ya. Dan hapuskan dosa-dosa aku dan kasih aku surgamu. Habis itu tetap berjalan, aku tidak menyalahkan bahwa loh kita tuh udah sedekah subuh, kenapa Allah masih tetap uji? Enggak. Jadi enggak ada menyalahkan Allah. Paling takut tuh menyalahkan Allah. Ya kan? Kata Allah, kalau kamu ingkar, maka azabku sangat pedih. Aduh, nggak berani. Yang ada, even kita diuji, aku bersyukur. Terima kasih ya Allah, sudah Engkau berikan ujian ini. Aku bersyukur, karena aku mau mendapat tambahan nikmat-Mu. Ketika kita bersyukur kan Allah akan tambah nikmatnya ya. Jadi pada saat itu, akhirnya aku langsung udah lillahi ta'ala aja, ikhlas sudah ya, ridho lah menerimanya. Aku ridho ya Allah, tetap jalanin sedekah subuhnya secara konsisten. Dan ternyata sama Allah dinaikin lagi dong omsetnya 5 ton sehari rata-rata. Ya bismillah, alhamdulillah. Dan scale up terus sih bisnisnya.